Halo semua, selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas mengenai migration pass atau akan membahas mengenai migrasi, yaitu migrasi untuk season 3. Teman-teman dapat melihatnya. Di sini ada waktu migrasi yang terdiri dari 5 hari. Nanti ini akan tersedia untuk kingdom teman-teman tentunya. Ini waktunya ya teman-teman. Migrasi berbatas waktu. Dan ini adalah item yang teman-teman butuhkan untuk migrasi, yaitu Migration Pass. Untuk mendapatkan item tersebut, maka teman-teman bisa menukarnya pada toko tribe dengan menggunakan poin sebesar 300.000 poin untuk mendapatkan satu migration pass. Sedangkan apabila teman-teman di sini ingin melakukan migrasi, kita akan membahas mengenai aturan dari migrasi tersebut. Kita mulai terlihat dari mulai Wearing Kingdom, Season 1, Season 2, Season 3, dan yang terakhir yaitu Conquest Season. Ini adalah bagian perhitungan My Kingdom. Dan ini bagian untuk info migrasi. Kita mulai dari persyaratan migrasi tersebut. Yang pertama, dari mulai memiliki Migration Pass, level ship hull memenuhi syarat, tidak ada pasukan di luar city, atau kota teman-teman tidak sedang bertempur, tidak ada pasukan yang menunggu dalam perawatan di infirmary. Ini adalah bagian-bagian untuk info migrasi tentunya. Sedangkan ini untuk bagian kingdom biasa, dari mulai Wearing Kingdom, batas perolehan bersih migrasinya adalah 100, dan untuk batas migrasinya adalah 5 ya, untuk khusus. Ini untuk kingdom kuat, dan ini adalah detail migrasi khusus. Ini adalah rentang migrasi. Dan ini yang paling penting yaitu konsumsi Migration Pass. Untuk bagian yang bertanda hijau seperti ini, yaitu posisi teman-teman. Jadi untuk saat ini kita berada pada season 3. Di sini saya membutuhkan 3 Migration Pass karena saya menggunakan akun kecil dengan kekuatan 143.000. Dan di sini pun tertera kekuatan dari 30 juta sampai dengan 40 juta. Dia menggunakan 20 Migration Pass untuk season 3 ini. Dan 40 juta sampai dengan 50 juta untuk season 3 ini membutuhkan 30 Migration Pass. Sedangkan 50 sampai 60 juta dia menggunakan 60 Migration Pass. Semakin tinggi kekuatan yang dimiliki oleh teman-teman,
maka semakin besar juga jumlah migration pass yang dibutuhkan. Ini untuk bagian konsumsi migration pass pada kingdom yang direkomendasi. Teman-teman dapat melihat kembali. Konsumsi dari migration pass yang dibutuhkan ini sangat banyak sekali. Sekarang untuk bagian konsumsi migration pass untuk kingdom yang kuat. Ini adalah migration pass yang teman-teman butuhkan. Semakin besar kekuatan teman-teman, maka semakin banyak migration pass yang teman-teman butuhkan tentunya. Ini adalah detail migrasi khusus yang tentu saja teman-teman dapat melihatnya di bagian sini ya. Ada beberapa poin untuk detail migrasi khusus. Dan teman-teman tentu mengetahui ketika aturan migrasi ini teman-teman dapat melihat juga pembatasan session. Ini adalah pembatasan session yang dapat teman-teman lihat. Sekarang mari kita lanjut untuk bagian selanjutnya, yaitu mengenai migration-nya. Kita akan masuk pada bagian migrasinya. Tapi teman-teman tentu harus ingat, teman-teman harus mengumpulkan dulu migration pass sebanyak mungkin sesuai yang dibutuhkan oleh teman-teman ya, tergantung dari mic atau kekuatan yang teman-teman miliki. Ini adalah kingdom rekomendasi dan ini adalah kingdom yang teman-teman miliki. Di sini tertera di mana dia akan melakukan migrasi, yaitu sebelum migrasi dia ini dari kingdom 3. Dan ini data migrasi keluar, yaitu yang di mana dia akan melakukan migrasi keluar. Dia akan migrasi ke kingdom, di sini terlihat ya, ke kingdom 5. Jadi teman-teman dapat mengetahui data lebih lengkap mengenai mereka yang akan melakukan migrasi. Tentu saja pada kingdom teman-teman ya. Dari mulai detail migrasi masuk dan juga data migrasi keluar. Dan ini adalah kingdom rekomendasi. Jadi teman-teman harus ingat, ada kingdom rekomendasi, kingdom kuat, dan juga kingdom biasa. Untuk info lebih lanjutnya, teman-teman dapat melihat pada bagian aturan migrasi. Karena di sana tertera untuk bagian kingdom rekomendasi dan juga kingdom kuat maupun kingdom biasa. Dan di sini pun teman-teman mengetahuinya bahwa migration pass yang dibutuhkan sangat sedikit. Teman-teman harus ingat kembali bahwa saya menggunakan akun kecil. Saya menggunakan akun dengan kekuatan 143.000. Tentu saja membutuhkan konsumsi migration pass yang sangat sedikit, yaitu 3 ya teman-teman. Jadi seperti ini. Sebentar ya. Nih, ini teman-teman melihat saya menggunakan 3 saja. Karena akun saya di sini menggunakan akun kecil ya, teman-teman. Ya, seperti ini, 142.000 ya. Jadi membutuhkan migrasi pass sangat sedikit sekali.
Ya, segitu aja reviewnya mengenai migrasi ini. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.